orang yang hidup di dunia ini mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing yang harus terpenuhi. Begitu juga dengan anak-anak, mereka semua memiliki hak dan kewajiban yang sesuai dengan perannya. Pengertian norma. Ada norma sosial tertulis dan tidak tertulis. Setiap anggota masyarakat dipandu oleh norma-norma ini dalam perilaku. Contoh norma yaitu sopan santun, adat istiadat, etika, dan hukum. Pentingnya norma. Yang pertama yaitu menjaga ketertiban. Norma ini menciptakan ketertiban dalam masyarakat sehingga tidak terjadi kekacauan. Yang kedua yaitu menjaga keamanan. Norma ini melindungi setiap individu dari tindakan yang merugikan. Yang ketiga yaitu menciptakan kerukunan. Norma ini menjalin atau membuat hubungan harmonis antar masyarakat. Teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus dihormati oleh orang lain dan diri kita, baik secara hukum maupun etika. Karena setiap orang dianugerahi hak yang sama, seperti kebebasan untuk berpendapat, terus hak untuk hidup, dan hak untuk memperoleh pendidikan. Oke, hak itu sangat penting loh teman-teman. Kenapa? Karena kita harus bisa menghormati hak orang lain juga dan menuntut hak sendiri. Di mana menghormati hak orang lain ini dapat membuat kita lebih memahami orang lain, menghargai orang lain, dan bahkan menghormati mereka. Lalu, kita juga harus bisa menuntut hak sendiri teman-teman. Kenapa? Karena memahami hak juga sangat penting, terutama hak untuk diri kita sendiri. Karena itu dapat membuat kita memperjuangkan hak-hak kita ketika hak-hak kita tersebut dilanggar oleh orang lain. Oke, selanjutnya ada contoh dari hak anak. Yang pertama, mendapatkan pelajaran yang baik dan beretika. Yang kedua, mendapatkan penghormatan sebagai murid. Yang ketiga, terhindar dari perilaku yang tidak menyenangkan seperti bullying. Yang keempat, terhindar dari kekerasan di rumah. Yang kelima, mendapatkan kasih sayang dari keluarga. Keenam, menerima nafkah baik dalam bentuk sandang, pangan, ataupun papan. Nah, perkenalkan, nama aku Gisa Najwa. Di sini aku akan menjelaskan tentang apa sih pengertian kewajiban. Nah, pengertian kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi seseorang sebagai kewajiban terhadap bangsa, masyarakat, dan dirinya sendiri. Kewajiban untuk belajar, kewajiban membayar pajak, kewajiban untuk menjaga lingkungan, dan kewajiban lainnya merupakan contoh dari tanggung jawab. Nah, setelahnya ada pentingnya kewajiban. Pentingnya kewajiban salah satunya adalah menciptakan kehidupan yang harmonis, yang isinya dengan saling memahami dan menghormati hak kewajiban masing-masing. Kita dapat hidup berdampingan dengan damai. Yang kedua ada mengenai konflik, yang isinya adalah pemahaman yang baik tentang norma, hak, dan kewajiban dapat mencegah terjadinya konflik atau perselisihan. Yang ketiga ada membangun masyarakat yang adil, yang isinya dengan menegakkan keadilan dan memberikan hak kepada setiap orang. Kita dapat membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Kemudian ada pentingnya menjalankan kewajiban. Oleh karena itu, memenuhi kewajiban sangat penting untuk mempraktikkan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab yang kita penuhi tidak hanya mempengaruhi lingkungan dan orang lain, tetapi juga diri kita sendiri. Kita dapat membangun masyarakat yang lebih baik jika setiap orang menyadari perlunya memenuhi tanggung jawab mereka. Nah, slide yang berikutnya ada hubungan antara hak dan kewajiban. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban akan menghasilkan masyarakat yang damai, adil, dan sejahtera. Sebaliknya, ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban dapat menimbulkan sejumlah masalah. Seperti contohnya, ada di PPT yang kita bisa lihat. Yang pertama ada pelanggaran hak asasi manusia, yang kedua keadaan yang tidak aman dan nyaman, yang ketiga ada pembangunan negara. Kesimpulannya yaitu hak sendiri adalah sesuatu yang bisa kita nikmati dan sudah semestinya kita terima. Bahkan, hak sudah kita dapatkan dari lahir yaitu hak untuk hidup.
Sedangkan kewajiban adalah sebuah beban yang memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu dan sifatnya adalah memaksa. Oke teman-teman, di sini ada media pembelajaran PKN sekolah dasar mengenai apa teh? Smartphone. Nah, nama medianya adalah Smartbox. Oke. Tentu di sini kan ada 4 sisi ya. Sisi pertama diisi dengan apa sih penjelasan mengenai hak dan kewajiban. Lalu sisi berikutnya, Sisi yang kedua itu ada contoh dari hak dan kewajiban yang ada di rumah juga di sekolah. Anak-anak bisa menuliskan tentang hak dan kewajiban yang ada di rumah dan di sekolah pada kertas buku, lalu menempelkannya pada bagan yang telah disediakan. lanjut teh, ini apa ya? Lalu yang selanjutnya ada bentuk dan kewajiban yang ada di sekolah dan juga di rumah. Anak-anak bisa lebih mengerti karena ada berupa gambar yang bisa menunjukkan hak dan kewajiban itu sendiri. Lalu sisi yang terakhir. Di sini adalah sisi yang penting guys, di mana anak-anak sebagai pendidik kita harus tahu dong anak-anak itu paham gak sih apa yang sudah kita jelaskan mengenai hak dan kewajiban. Di sini anak-anak seperti mencocokkan mana hak dan kewajiban yang berada di sekolah ataupun di Rumah.